Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Bapak Seno. Bapak akan mengajar matematika di kelas 2 ini dengan materi pengukuran waktu dan juga pengukuran berat. Sebelumnya, apakah dari adik-adik tahu apa itu pengukuran waktu? Apa saja sih buat waktu tersebut? Oke, iya betul. Mungkin adik-adik memahaminya dengan jam dinding ya, itu bisa disebut dengan waktu. Oke, untuk membahas materi lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan pengukuran waktu dan juga berat. Oke, oke. Yang pertama adalah pengukuran waktu. Menurut adik-adik, apa itu alat ukur waktu? Ya, betul. Alat ukur alat ukur waktu yang biasa kita lihat di sekitar adalah jam, seperti jam tangan, jam dinding, dan ataupun dengan stopwatch ya adik-adik. Ini bisa dilihat ada beberapa jenis jam. Ini ada jam analog, ini biasa dipajang di dinding-dinding rumah kalian. Kemudian ada jam digital. Yang terakhir ini buat pelari-pelari gitu, makanya stopwatch ya adik-adik. Baik, yang selanjutnya ada eh, pengenalan jarum-jarum jam di jam dinding. Oke, ini jarum panjang ini disebut dengan jarum panjang. Yang berwarna merah ini namanya menit. Terus kemudian yang pendek ini berwarna hitam ini disebut jarum pendek. Ini menunjukkan jamnya. Jadi kalau semisal eh, jam pendeknya di angka 3, kemudian jarum panjangnya di angka 12 maka dibaca pukul 3. Begitu pula dengan kalau semisal eh, jarum pendeknya nih di angka 5, terus kemudian jarum panjangnya di angka 12. Ini disebut dengan pukul 5. Bisa ditulis dengan 0 05.00 ataupun 17.00 begitu ya. Oke, ini sekali lagi ya, Bapak contohin. Jika jarum pendeknya ini berada di tengah-tengah antara angka 7 dan juga 8, terus kemudian jarum panjangnya di angka 6 tepat, ini dibaca dengan pukul 7 lebih 30 menit. Ini bisa ditulis dengan 7.30 atau 19.30. Ini juga bisa dibaca dengan eh, setengah 8. Oke, eh, baik untuk pengenalan jam-jam itu, ini akan Bapak berikan tugas ke kalian ya adik-adik. Ini bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Ini bisa dibaca pukul berapa. Jarum pendek menunjukkan ke tengah-tengah antara pukul 6 dan juga 7, jarum panjang 6. Ini bisa ditulis dengan pukul berapa atau berapa gitu ya. Berlaku untuk sampai dengan nomor 4. Kemudian yang selanjutnya ada menentukan waktu adik-adik. Bapak akan kasih kalian kasus. Ini Budi belajar pukul 8.00. Jadi Budi belajar pukul 8. Ia selesai belajar pukul 10. Pertanyaannya, berapa lama Budi belajar? Ada yang tahu? Oke. Ini kita kembali lagi ke kasusnya tadi. Budi belajar pukul 8. Kemudian ia selesai belajar pukul 10. Berapa lama Budi belajar?
Nah, ini rumusnya untuk mencari lama kegiatan itu, waktu selesai dikurangi dengan waktu memulai ya adik-adik. Jadi bisa ditulis dulu, pukul berapa tadi Budi belajar? Pukul 8 ya. Ditulis kayak gini ya. Terus kemudian selesainya, selesainya segini jam 10.04. Ini jadi waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jam 10 ditulis gini ya adik-adik. 10.00 dikurangi dengan 08.00 waktu memulainya. Berarti sama dengan 2 jam. 2 jam itu berarti 120 menit ya adik-adik. Terus kemudian ada mengubah satuan waktu. Ini Bapak contohin tuh 1 jam kayak tadi. Eh, Berarti ini kan 2 jam. 2 jam ditulis 120 menit. Berarti kalau 1 jam itu berapa menit? Ya betul 60 menit. Ini 1 jam 60 menit. Terus 2 jam. 2 jam kan 60 menit dikalikan 2 ya adik-adik. Jadi tulis 60 ditambah 60 sama dengan 120 menit. Terus Bapak ada soal lagi nih adik-adik. 3 jam. 3 jam berapa menit? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi, seperti tadi ya, 3, 3 jam dikali 60 menit. Itu 60 ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180 menit. Terus kemudian mengubah menit ke detik. Jadi, 1 menit itu sama dengan 60 detik adik-adik. Jadi 2 menit itu konsepnya kayak tadi ya. 2 kali 60 menit. Itu kan 60 maaf Bapak lagi 60 detik. Jadi 60 detik itu adalah satuan waktu dari 1 menit. Jadi kalau 2 menit, 2 kali 60 detik sama dengan 60 ditambah 60 sama dengan 120 detik. Kemudian ada hari ke jam. 1 hari itu berjumlah 24 jam ya. Jadi kalau 2 hari itu 24 jam dikalikan 2 sama dengan 48 jam. Yang selanjutnya ada satuan minggu ke hari. Satu, satu minggu kan ada 7 hari adik-adik. Nah, itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Itu kan pas 7. Terus kemudian ada mengubah bulan menjadi hari, kemudian dijadikan lagi ke minggu. 1 bulan itu ada 30 hari. 30 hari itu ada 4 minggu. Jadi 1 minggu kan 7 hari. Jadi 4 minggunya ya sekitar 28-an yaitu ditulis 4 minggu. Dia mengubah tahun menjadi bulan, dia menjadi minggu. 1 tahun itu ada 12 bulan ya adik-adik. Itu bulan diubah menjadi minggu. Itu ada 52 minggu. Oke, Bapak Bapak contohin lagi ya. Eh, Bapak kasih soal nih. 120 menit itu ada berapa jam? Oke, ada yang tahu? Ayo silakan silakan bilang. Ya, betul. Jadi 120 menit itu ada 2 jam. Karena 1 jam kan ada 60 menit. Maka 120 menit dibagi 60 sama sama dengan 120 dikurangi 60 dikurangi 60 sama dengan 2. Jadi 120 menit sama dengan 2 jam. Oke, apakah kalian paham sampai di sini adik-adik? Bagus sekali. Kalau begitu Bapak akan memberikan kalian soal. Ini bisa dikerjakan kayak tadi ya di rumah masing-masing. Nanti kita kumpulkan bersama-sama. Kemudian minggu depan kita akan membahasnya ya adik-adik. Sama, tentukan lama kegiatan ditunjukkan tanda pada waktu berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan berlangsung. Nah, jadi ini nanti adik-adik gambar gambar jam, terus kemudian ditulis jarum panjangnya ini
ke angka berapa, jarum pendeknya ke angka berapa, begitu ya adik-adik. Terus ini yang A, kegiatan dimulai pukul 8, berakhir pukul 9. Nah, jadi konsepnya itu kan ingat-ingat ya, eh, lama kegiatan itu waktu selesai, ini waktu selesai ya, dikurangi waktu memulai. Ya, begitu. Nanti ketemu lama lama kegiatannya. Ini yang B ini juga sama. Terus yang soal nomor 2, hitunglah pertama 2 jam itu berapa menit, 3 hari berapa jam, 5 minggu itu ada berapa hari, dan 120 hari itu ada berapa bulan, 49 hari itu ada berapa minggu, gitu ya. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan materi pengukuran waktu? Iya, jika mungkin belum ada, adik-adik bisa membaca kembali terkait dengan materi ini di tempat yang telah Bapak sediakan di Google Sites ya, adik-adik. Itu bisa dibaca kembali dan juga dipelajari kembali. Bisa bisa meminta tolong oleh ibu, bapak, dan juga kakak maupun om, tante begitu ya. Itu juga, oh iya, Bapak mau mengingatkan, jangan lupa untuk melakukan presensi ya di tempat yang telah Bapak sediakan di Google Sheet juga ya tentunya. Dan yang selanjutnya ada alat ukur berat. Adik-adik tahu nggak sih apa itu alat ukur berat? Ya, alat ukur berat itu dikenal dengan sebutan timbangan. Satuan berat dilambangkan dengan kilogram, nih kilogram, gram, dan ons. Jadi ini ada, kemudian selanjutnya macam-macam timbangan. Timbangan itu ternyata ada bermacam-macam ya adik-adik. Karena ada timbangan duduk. Ini timbangan duduk ini mungkin kalian sering melihatnya ketika nemenin ibu di pasar ya. Ini ada di pasar-pasar, di ruko-ruko beras. Nah, ini fungsinya untuk apa sih timbangan duduk? Nah, timbangan duduk ini fungsinya untuk menimbang beras dan juga menimbang barang-barang berat lainnya. Yang selanjutnya ada timbangan digital. Timbangan digital ini berfungsi untuk menimbang bukan beras ya, menimbang yang satuannya pakai gram begitu. Dan eh, neraca, neraca ini berfungsi untuk menimbang emas, perhiasan dan lain-lain. Nah, jadi eh, tidak hanya ada kilogram, ons dan juga gram ya adik-adik satuan ukur berat itu. Menurut eh, yang akan Bapak jelaskan ini satuan ukur berat itu ada bermacam-macam. Dia ada kilogram, ada hektogram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Nah, ini kalau setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10 kali. Contohnya nih ya, eh, 1 kilo itu berapa hektogram? Nah, itu 1 dikalikan 10 itu adalah 10. Jadi 1 kilo ada 10 hektogram. Nah, begitu pula sebaliknya dengan naik. Kalau naik itu setiap naik satu tangga itu dibagi dengan 10. Itu contohnya kayak 10 hektogram berapa kilo. Nah, itu 10 dibagi 10 itu kan sama dengan 1. Jadi hektogram tuh 10 hektogram sama dengan 1 kilo. Di 1 kilo kan ada 10 on. Satu kilo ada 1.000 gram dan 1 on itu ada 100 gram. Ingat-ingat ya, 1 kilo ada 10 on. 1 kilo ada 10 on. Dan 1 gram ada 1.000 gram. 1 on ada 100 gram. Nih, Bapak kasih contoh soal ya. Kita bahas bersama-sama ya. Biar semakin memudahkan kalian. Kita ingat-ingat dulu ya konsepnya ya. 1 kilo itu ada 10 ons.
Berat ayak adalah 8 kilogram. Pertanyaannya, berapa berat ayak dalam satuan ons? Nah, kita ingat-ingat ya, eh, 1 kilo 10 ons. Jadi kalau 8 kilo berarti 8 dikali 10, 80. Jadi berat ayak dalam satuan ons ada 80 ons. Dan soal kedua, eh, ibu membeli cabai, ibu membeli cabai seberat 300 ons di pasar. Berapa kilogram cabai yang ibu beli? 300 ons itu kan, eh, 100 ditambah 100 ditambah 100. Jadi 100 ons kan ada 10 kilo. 10 kilo ditambah 10 kilo tambah 10 kilo sama dengan 30 kilogram. Jadi cabai yang dibeli ibu adalah 30 kilogram. Selanjutnya nih, ada latihan soalnya untuk meningkatkan kemampuan kalian. Berat Kak Ros adalah 48 kilogram. Berapa berat Kak Ros dalam satuan ons? Yang kedua, ibu membeli ikan seberat 250 ons di pasar. Berapa kilogram ikan yang dibeli ibu? Bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya, Dedik. Nanti minggu depan kita bahas bersama-sama. Baik, itu saja eh, materi yang Bapak sampaikan. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Iya, tanya tentang apapun boleh adik-adik. Bapak dengan senang hati akan menjawabnya. Oh, mungkin jika belum ada di sini, mungkin kalian nanti bisa berdiskusi satu sama lain di kolom yang di tempat yang telah Bapak sediakan ya adik-adik, di namanya tuh di diskusi itu aja, pencet linknya. Nanti kita diskusi bersama-sama di situ. Kalian mau tanya materi tentang yang Bapak ajarkan boleh. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sukses selalu ya adik-adik. Jangan pernah menyerah mengejar cita-cita. Salam sehat, salam semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua.